Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Shinkanomi, yaitu di volume 9 yang part 7, yang dimana isi pembahasan ini tuh pertarungan antara Seichi melawan Dewa, yaitu Dewa Shito dari utusan Dewa Setan. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya, dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depan. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, di video pembahasan yang kemarin kan sampai di mana salah satu utusan Dewa Setan sedang menunggu kedatangan Seichi, yaitu si Destra dan teman-teman yang berada di dungeon. Nah, si Destra ini menunggu party Seichi untuk disiksa. Oke, kita lanjut dari situ. Sementara level Helen naik dengan mulus. Saat mereka melewati penjara bawah tanah, mereka melihat sesuatu tergeletak di jalan. Al dan yang lainnya telah melihatnya, dan ketika mereka mendekatinya dengan waspada, seekor laba-laba besar yang ukurannya kira-kira sama dengan manusia, dengan tubuh hitam dan kaki yang tajam dan mulut yang ganas, laba-laba itu meskipun mereka semakin dekat dengannya, namun laba-laba tersebut tidak bergerak. Helen panik dengan sedikit ekspresi kuat di wajahnya. Kemudian saat Al memutuskan, dia pun mendekatinya, dan ketika dia memeriksa tubuh laba-laba tersebut, dia membuka matanya yang ternyata laba-laba tersebut telah mati. Seichi dan yang lainnya mulai kepikiran kenapa dalam dungeon yang tidak berpenghuni tersebut banyak mayat dan jejak kaki. Mereka pun memutuskan bahwa di dalam dungeon tersebut ada seseorang petualang atau sejenisnya. Nah, sebenarnya ketika monster dikalahkan pasti menjadi partikel cahaya dan menghilang, dan juga akan meninggalkan item drop. Namun tidak dengan monster laba-laba tersebut. Dia tidak menghilang. Bagaimanapun, monster yang dikalahkan akan menghilang sebagai partikel cahaya. Itu adalah sifat yang umum di dunia tersebut. Lalu masing-masing menjadi nilai pengalaman dan tetap saja tidak berubah, sehingga terkadang mereka akan meninggalkan item lebih jauh. Tapi di depan mereka ada mayat laba-laba. Itu pertama kali mereka melihat hal yang seperti itu terjadi. Seichi awalnya hidup di bumi dan sekarang dia terbiasa dengan akal sehat di dunia lain. Tetapi Saria, Al, dan Helen hidup dengan akal sehat bahwa monster yang dikalahkan akan selalu menghilang sebagai partikel cahaya. Itu sebabnya mereka lebih kaget dan bingung daripada Seichi. Ketika masing-masing dari mereka kebingungan oleh bangkai laba-laba, tiba-tiba dungeon tersebut mulai bergetar hebat. Mereka berjongkok di tempat, dan saat mereka menahan guncangan pun berhenti tak lama kemudian. Mereka pun ingat dengan kata-kata dari Al. Tidak mudah untuk menghubungkan antara jejak kaki dengan yang tersangka tersebut. Namun ketika hal-hal aneh itu terjadi, mereka menduga pemilik jejak kaki itu terlibat. Setelah beberapa lama pemeriksaan, mereka pun melanjutkan lagi. Dari waktu ke waktu dalam perjalanan, mayat yang mirip dengan laba-laba tadi banyak bergelimpangan, dan mereka semakin menjadi waspada. Sementara Al dan yang lainnya memiliki ekspresi yang kuat di suatu tempat, Seichi mendapat ide tertentu. Karena tidak ada item drop, dalam arti mereka bisa mendapatkan semua material yang tersisa di dalamnya. Item drop adalah hal mendasar, tapi mereka tetap mengkhawatirkan tentang keberadaan macam apa orang yang terlibat dalam fenomena tersebut. Saat Seichi melanjutkan sambil memikirkan hal-hal seperti itu, mereka pun akhirnya sampai di depan sebuah pintu mewah yang aneh. Monster yang bisa menaikkan level Helen tidak lagi muncul di tengah jalan. Jadi mereka pun datang ke depan ruangan bos. Tapi sebelum itu mereka mulai mengecek level Helen, dan level Helen baru 488. Kurang 12 level lagi untuk menuju ke tingkat transcendental. Tidak ada item drop tertentu yang bisa Helen gunakan. Jadi setelah itu mereka kembali dan menunggu monster muncul lagi atau menunggu levelnya naik dengan mengalahkan bos yang ada di balik pintu tersebut. Lalu
Helen pun berkata bahwa awalnya dia berada di level 203 dan dia telah mencapai level 488. Helen mengatakan bahwa itu peningkatan yang sangat pesat dan dia berterima kasih ke Seiichi karena telah membuatnya cukup kuat. Namun Seiichi tetap kasihan dengan Helen karena dia belum ke tingkat transcendental. Para monster-monster sudah dihabiskan oleh Destra, jadi Helen cuma mentok di level tersebut. Namun ada satu cara lagi, yaitu mengalahkan bos dungeon tersebut. Tapi pada dasarnya hanya satu pihak yang dapat berpartisipasi di ruangan bos. Namun mereka khawatir pada saat pintu terbuka, ada kemungkinan pemilik jejak kaki itu akan mengalahkan bosnya atau dikalahkan olehnya. Itulah yang membuat mereka masih bingung. Entah dia hidup atau mati, mereka merasa bahwa mereka tidak akan bertemu. Tetapi jika dia bisa mengalahkan bos penjara bawah tanah tersebut, mereka beranggapan bahwa si Destra ini memiliki kekuatan yang besar. Catatan di sini ya. Di sini tuh Seiichi belum tahu ya siapa ini Destra. Jadi mereka tuh belum ketemu sama sekali. Untuk menggali beberapa informasi tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk masuk ke ruangan bos. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Namun tidak lama setelah itu ternyata pintu bisa pelan-pelan terbuka yang menandakan pertarungan dalam ruangan tersebut telah berakhir. Kemudian padang rumput terbentang di dalam pintu dan seperti waktu di penjara bawah tanah Zora, meskipun mereka berada di dalam penjara bawah tanah, tapi pada saat itu cerah seperti siang hari. Saat Seiichi dikejutkan dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba karena mereka telah menempuh jalan sejauh itu, tiba-tiba Al memanggil mereka dengan suara yang tegang. Lalu mereka pun mengalihkan pandangannya ke arah yang sama dengan yang Al lihat. Dan terlihatlah kejadian yang mengerikan. Sebagian dari padang rumput yang subur telah layu, seolah-olah lubang telah terbuka dan ada belalang besar, belalang sembah, kumbang, dan lipan di daerah sekitarnya. Dan suara monster tipe serangga tersebar dalam posisi terbalik atau mati. Dan di tengahnya ada Destra yang berdiri tanpa senjata dan sendirian. Nah, akhirnya pertemuan antara Destra, sang utusan Dewa Setan, dan party Seiichi. Al pun bertanya kenapa Destra tetap berdiri di situ sedangkan dungeon akan segera berakhir. Ketika Al menanyakannya dengan kewaspadaan maksimal, Destra pun memandang mereka meskipun Al dan Helen mewaspadai Destra. Tapi Destra malah mendekati mereka seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Lalu Al pun memberhentikan Destra. Saat Al mengangkat senjatanya dan berteriak, Destra pun berhenti di situ. Kemudian Al pun bertanya ke Destra tentang kejadian yang dimana para monster bermatian di sepanjang jalan. Apakah itu ulah si Destra? Destra pun menjawab bahwa itu memang ulahnya. Al pun bertanya kembali tujuan selanjutnya dari Destra yang masih stay di tempat bos tersebut. Terus Destra pun hanya memberitahu mereka tanpa menyembunyikannya secara khusus. Dia menjawab bahwa dia membunuh aturan dungeon. Semua bingung dengan jawaban Desta. Kok Desta sih? Destra maksudnya. Saat Seiichi memalingkan kepalanya pada kata-kata Destra yang tidak masuk akal, Destra pun memperdalam senyumnya dan membungkuk kepada mereka dengan sopan. Dan dia pun memperkenalkan diri sebagai Destra the Extension. Dia adalah eksistensi yang disebut dewa di kultus Dewa Setan. Dan dia menatap mereka dengan dingin. Melihat itu Seiichi, Al, Saria, dan Helen seolah-olah mereka akan dibunuh. Menanggapi kata-kata Destra, mereka pun melompat keluar dari tempat itu sekaligus. Dan masing-masing dari mereka memegang senjata. Dan mereka menjadi lebih waspada terhadap Destra daripada sebelumnya. Namun, melihat mereka seperti itu, Destra memberikan senyuman yang jahat. Karena bagi Destra, sejauh manapun mereka menjaga jarak, itu tidak mempan terhadap skillnya. Kemudian Destra pun meletakkan tangannya di atas rumput di dekatnya. Dan rumput itu tiba-tiba mati atau layu. Melihat itu semuanya jadi panik. Seiichi juga tidak tahu skill macam apa yang Destra gunakan. Nah, setelah melihat kemampuan Destra, Seiichi pun berpikir bahwa Destra bukanlah utusan. Sebenarnya utusan ini disebut dengan Rasul, tapi gue ganti dengan kata utusan saja. Destra bukanlah utusan, melainkan dia adalah seorang dewa, Shito. Destra ini di bawah naungan Dewa Setan. Jadi Dewa Setan yang asli itu lebih tinggi derajatnya daripada si Destra.
Pada saat Seiichi berpikir dan mencari tahu sosok si Destra, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang buruk keluar dari tubuh Destra. Di sisi lain juga Seiichi hampir menangkisnya dengan Fine Sword of Swirling Hatred Black yang dia ayunkan. Destra kemudian membuka matanya sedikit dan berniat membunuh. Yang tadi gue sebutin itu adalah salah satu pedang milik Seiichi ya. Al dan yang lainnya ketakutan saat melihat partinya ketakutan. Seiichi pun mengaktifkan skill Infinity Hell. Dia memukul Destra pada level dimana dia tidak akan mati. Meski ceroboh, gerakan Seiichi tidak secepat yang bisa dia kenali. Dan Seiichi dengan mudah menukik ke dada Destra. Dan Seiichi memberikan pukulan di perut Destra sambil bersikap lunak padanya. Tapi ternyata Destra tidak cedera sedikit pun dan dia malah tertawa. Destra pun memberitahu skillnya. Skill tersebut adalah kekuatan untuk membunuh target dengan bebas. Kekuatan Destra yang tidak biasa, extension, yang berwujud dan tidak berwujud, fenomena, konsep, dan takdir sesuai keinginannya. Intinya skill Destra ini memiliki kekuatan yang berbeda dan sangat kuat. Seiichi sampai ragu tentang keadaannya dan dia pun berpikir apakah dia bisa mengalahkan Destra. Ketika Seiichi terkejut dengan kemampuannya yang terbang terlalu hebat, Destra meletakkan tangannya di atas Seiichi. Semua panik dan langsung berteriak menyuruh Seiichi untuk mengelak karena mereka takut bahwa Seiichi akan mati begitu saja jikalau disentuh oleh Destra. Namun, ya kalian tahulah ya Seiichi itu gimana orangnya ya kan. Dia suka merendah guys, jadi aman-aman aja gitu. Saat disentuh si Destra, Seiichi memegang dadanya secara refleks dan Saria menatapnya dan menangis. Lalu, skill evolution baru saja diaktifkan dengan sendirinya dan tubuhnya akan beradaptasi dengan skill Destra. Dan keadaan Seiichi baik-baik saja tanpa cedera sedikit pun. Destra terkejut dan menatap Seiichi dengan ekspresi tertegun dan panik karena skill extension tidak berhasil. Dia tidak mengira bahwa ada keberadaan seperti itu yang tidak hanya dari dunia tersebut, tetapi multidimensi, multidunia, dan bahkan dewa tidak tahu keberadaannya. Destra yang panik kini mendapatkan kembali ketenangannya dan kembali ingin menyerang Seiichi. Saat Destra memegangi tangannya, sebuah pengumuman mengalir di otak Seiichi sekali lagi. Itu adalah skill adaptation. Kemudian Seiichi melihat Destra menahan kepalanya di tempat. Bukan hanya Seiichi, tapi juga Al dan Helen memiliki ekspresi bingung dalam penampilannya yang terlalu tidak berdaya. Selama Destra memiliki kekuatan untuk membunuh secara instan, Al, Saria, dan Helen tidak bisa bergerak sembarangan. Terus, sesuatu mengalir di otaknya seperti papan pengumuman kembali dan itu membuatnya pusing sendiri. Karena pengumuman yang muncul adalah ada orang seperti Seiichi di semua alam semesta dan dalam berbagai dimensi. Tapi yang terkuat dari mereka adalah si Seiichi. Kekuatan Seiichi tidak tembus. Seiichi juga memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan dewa yang menciptakan seluruh dunia, alam semesta, dan segalanya. Nah, itulah yang muncul di kepalanya. Menurut Seiichi sendiri bahwa itu adalah kemampuan yang sangat mengganggu, atau lebih tepatnya skala dewa di seluruh alam semesta. Mau heran ya, tapi itu tuh Seiichi. Jadi intinya tuh kekuatan Seiichi ini di atas para dewa-dewa. Itu menurut si operator yang ada di tubuh Seiichi. Saat memikirkan itu, Seiichi pun bertanya kembali ke Destra, apakah benar bahwa Destra utusan dari Dewa Setan? Destra langsung membantahnya. Dia bukan utusan Dewa Setan, melainkan rekannya. Seiichi juga mengatakan bahwa skill yang didapat Destra itu adalah dari Dewa Setan. Destra menjelaskan bahwa itu bukanlah kekuatan pemberian dari Dewa Setan, karena jika itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Dewa Setan, maka Destra tidak akan bisa membunuh Dewa Setan. Itu adalah kekuatan alami dari Destra sendiri. Itu sebabnya dia bisa membunuh Dewa Setan kapan saja. Setelah itu Destra pun balik bertanya ke Seiichi, kenapa dia tidak mati ketika kena skill miliknya? Karena menurutnya bahwa kemampuan dirinya adalah mutlak. Bahkan jika itu adalah kemampuan untuk membatalkan kematian instan atau operasi konseptual, tidak mungkin dicegah dengan metode apapun. Seiichi bingung mau menjawabnya gimana, karena dia sendiri juga tidak tahu mengenai hal tersebut. Namun ternyata operator yang ada di tubuh Seiichi memberi kejelasan bahwa itu adalah skill ketidakabsahan.
Mengetahui bahwa skill miliknya tidak berguna ke Seiichi, Destra pun mencoba untuk menyerang Al dan yang lainnya. Seiichi tidak tahu harus berbuat apa, tapi saat dia mengatur Black secara refleks, Black itu adalah pedang milik Seiichi. Ada gua jelasin di video-video sebelumnya. Tiba-tiba sebuah pengumuman di otaknya pun mengalir lagi, yaitu skill synchronization telah diaktifkan. Dengan melakukan itu, mereka akan melakukan sinkronisasi dengan lingkungan sekitar. Destra memiliki senyum jahat dan sementara Saria dan yang lainnya memperkuat wajah mereka. Perhatian Seiichi terganggu oleh pengumuman di otaknya dan dia memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. Skill sinkronisasi ini aktif dengan sendirinya. Lalu, ketika sinkronisasi selesai, maka konten sinkronisasi kali ini adalah konstitusi Seiichi sebagai badan utama sinkronisasi dan akan disinkronkan dengan lingkungan sekitar. Al, Saria, dan Helen di dekatnya telah disinkronkan sifatnya ke konstitusi yang sama. Al dan yang lainnya memiliki ekspresi tegang pada Destra yang tertawa keras. Intinya tuh skill Al, Saria, Helen, dan Seiichi itu kayak gimana ya, kayak menyatu gitu deh, kayak dikendalikan oleh si Seiichi sendiri. Begitu dah pokoknya intinya. Ketika Seiichi melihat itu, tiba-tiba tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Tapi ini dalam jiwa ya maksudnya. Melihat keadaan genting seperti itu, skill Seiichi keabsahan aktif lagi yang membuat Destra tidak bisa melukai Al, Saria, dan Helen. Sebenarnya, Destra sudah menyentuh mereka, namun karena skill sinkronisasi milik Seiichi telah terhubung ke mereka bertiga, maka skill Destra tidak mempan dan membuat Destra tergeletak di tempat. Seingatku, skill sinkronisasi ini juga pernah digunakan oleh Seiichi ketika ada di Netherworld yang menghidupkan kembali orang yang mati serta membawa orang tuanya dan juga Raja Iblis pertama beserta pahlawan Zenos si tengkorak itu. Al dan Helen memandang Seiichi sebagai orang yang tidak normal, sedangkan Saria tersenyum melihat Seiichi. Nah, ketika Destra tergeletak dengan putus asa, tiba-tiba Seiichi merasakan bahwa ada sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Dan benar saja, dia melihat kabut hitam yang keluar dari tubuh Destra. Namun Al dan Helen tidak bisa melihatnya, sedangkan Saria bisa merasakannya. Lalu kabut hitam itu memberontak ingin menyerang mereka. Namun Seiichi menangkap kabut hitam tersebut. Kabut hitam tersebut berteriak kesakitan. Lalu kabut tersebut berubah menjadi cahaya putih. Yang tadinya kabut hitam adalah wali dari sang kematian, sedangkan cahaya putih jadi wali kehidupan. Skill Destra yang kematian berubah menjadi life force, dan juga skill Destra yang extension berubah menjadi healing. Destra tidak percaya akan hal itu. Lalu dia pun membuktikannya dengan cara memegang rumput yang telah mati. Seketika rumput itu kembali hidup dengan segar. Yang awalnya jika Destra menyentuh suatu benda maka benda itu akan mati, ini malah sebaliknya. Jika Destra menyentuh benda mati maka itu akan hidup. Destra yang melihat itu tidak terima dengan yang putus asa, karena di dalam hidupnya adalah bahwa melihat kesengsaraan adalah hal yang sangat istimewa. Ketika melihat cahaya putih, Destra pun tergeletak pingsan. Lah, maksudnya seukuran dewa hanya segini saja nih kekuatannya, nggak ada perlawanan sekali gitu. Kayak entah apa kek, nyerang apa kek, cuman gitu doang nih. Ya ampun, ini dewa apa kroco? Kita tunggu aja nanti pas kebangkitan dewa setan ya. Itu mungkin baru pertarungan yang epic ya. Nah, ketika sudah selesai dengan semuanya, akhirnya mereka pun lega dan mencoba untuk mengecek level mereka masing-masing. Level Helen ada di tingkat 619, yang dimana itu adalah tingkat transcendental. Sedangkan Al dan Saria lebih meningkat dari level sebelumnya. Dan juga Seiichi mendapatkan skill baru, namanya adalah Minna Chigate Minna II. Efek dari skill tersebut adalah dapat memperoleh semua jenis teknik dan sistem keterampilan, seperti keterampilan unik hanya untuk ras, keterampilan khusus berdasarkan gen, keterampilan yang ditemukan sebagai hasil mutasi, dan keterampilan unik yang terukir pada jiwa. Jangkauannya tidak terbatas pada bintang tempat Seiichi saat tinggal, itu juga meluas ke bintang, dunia, dimensi, dan tempat dewa lain. Gila nggak tuh skill barunya? Udah kelas dewa banget gitu. Nah, setelah Destra dikalahkan begitu saja, kemudian item-item mulai berkeluaran dari tubuh Destra. Itu adalah hasil dari dia membunuh para monster. Banyak item yang sangat cocok dengan Helen dan yang lainnya. Tapi di antara item yang banyak tersebut, ada satu item yang membuat Seiichi terpana. Itu adalah batu kristal.
Lalu Seiichi pun mengambil batu kristal tersebut. Tapi batu kristal tersebut tiba-tiba mengeluarkan sebuah asap yang langsung menyelimuti tubuh Seiichi, sehingga membuat dia diteleportasi ke hutan entah berantah dan berpisah dengan Saria, Al, dan Helen. Nah, mungkin segini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas yang dimana Seiichi akan melakukan sebuah cara agar terlepas dari belenggu hutan tersebut. Jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya. Dah segini dulu, sampai jumpa dan see you.